Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia dan ridhonya saya diberikan kesempatan, kesehatan dan kelancaran untuk dapat menyusun serta menyampaikan PDD UKT-PT ini dalam rangka pengajuan penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Yang saya hormati para asesor, Bapak Ibu asesor penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya BDN Siti Nur Hasanah, SSTMK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pasir Pengalengan. NIDN saya 1027038701, NUPTK 0659 7656 6623 7022. Baik, saya mengajar bukan hanya sekedar mengisi wadah yang kosong dengan pengalaman, transfer of knowledge saja kepada mahasiswa, melainkan adalah menyalakan api rasa ingin tahu yang tinggi mahasiswa dengan transfer of value atau critical thinking. Maka pembelajaran harus berpusat kepada mahasiswa yang kita sebut dengan student center learning agar mereka mampu menemukan solusi secara mandiri. Maka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT ini disusun sebagai bentuk refleksi sekaligus evaluasi diri atas kinerja akademik saya. Saya berharap portofolio ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dedikasi, integritas, dan kontribusi saya dalam memajukan pendidikan di Universitas Pasir Pengalengan. Mata kuliah yang saya ampu adalah terapi komplementer yang saya berikan pada semester 6 pada mahasiswa program studi Sarjana Kebidanan dengan kode MK SKEP 6342 dengan beban SKS 2 SKS, 1 SKS pada teori dan 1 SKS pada praktek. Untuk pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan, nanti pada pertemuan 1 sampai 7 itu diberikan dengan konsep dasar pada terapi komplementer. Kemudian pertemuan 9 sampai 14 adalah implementasi aplikasi dari terapi komplementer itu dalam pelayanan kebidanan. Maka CPMK pada mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menguasai, mendeskripsikan, mendemonstrasikan, dan merencanakan asuhan kebidanan dengan mengintegrasikan terapi komplementer dalam praktek kebidanan. Dan pada mata kuliah ini nanti mahasiswa pembelajarannya bertujuan bagaimana bisa mereka memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengenal inovasi pelayanan kebidanan dan mengimplementasikan terapi komplementer ini pada asuhan kebidanan, baik dimulai dari asuhan kebidanan remaja, kemudian gangguan reproduksi, kemudian asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, kemudian nanti bayi, balita, anak prasekolah, dan juga pada lansia. Kemudian sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa pendidikan ternyata bukan sekedar transfer ilmu saja, tapi bagaimana upaya holistik untuk membentuk lisan akademik yang kritis, inovatif, dan berkarakter. Maka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya berkomitmen untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada mahasiswa. Pendekatan kontekstual, instruction, dan pemanfaatan teknologi, saya mendorong mahasiswa untuk mengaitkan antara teori dengan studi kasus di lapangan. Hal ini yang saya integrasikan secara konsisten dan dalam aktivitas penelitian saya, pengabdian kepada masyarakat yang juga saya lakukan. Sehingga materi kuliah yang saya berikan ini sangat relevan sekali dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah, untuk pembelajaran saya menggunakan ada 3 delivery. Yang pertama adalah strategi penyampaian materi. Maka pada mata kuliah ini saya membekali mahasiswa memberikan pengetahuan dan keterampilan klinis berbasis bukti seperti yang sudah saya tulis dalam sebuah buku evidence based dalam praktek kebidanan karya saya sendiri. Maka ini juga menjadi rujukan dan acuan bagi mahasiswa ketika mereka mempelajari terapi komplementer dalam praktek kebidanan. Dan ini juga saya integrasikan dalam hasil penelitian saya untuk bagaimana memperbaharui keilmuan mahasiswa, sehingga saya integrasikan salah satunya adalah pada jurnal penelitian yang sudah saya lakukan, pengaruh pijat oksitosin dan aromaterapi lavender
terhadap produksi ASI pada ibu menyusui. Jadi saya jadikan bahan kajian utama saat membahas materi terapi komplementer untuk laktasi pada pertemuan 11 yang nanti akan diberikan pada ibu nifas atau ibu menyusui. Maka materi ini kita sampaikan bertahap, terdokumentasi dalam platform Smart Campus kita dari Universitas Pasir Pangarayan, yang seperti saya sampaikan tadi dari fase 1 sampai fase 7 itu adalah konsep dasar terapi komplementer. Maka nanti pada pertemuan 9 sampai 14 sampai 15 adalah pemberian implementasi atau penerapan juga aplikasi dari terapi komplementer itu pada asuhan kebidanan. Kemudian setelah itu yang nomor 2 adalah interaction. Interaction itu adalah strategi interaksi kelas. Nah, pada strategi interaksi kelas ini, maka saya ada di dalam kelas dan ada di laboratorium. Hanya saja kalau di laboratorium itu setelah pemberian teori, praktek, teori di kelas, maka praktek langsung dilaksanakan secara demonstrasi di luar di laboratorium. Nah, untuk di dalam kelas atau laboratorium ini kita sebut dengan sinkronos. Saya menggunakan metode case based method dan demonstration, return demonstration. Jadi setelah kita memaparkan studi kasus, kemudian misalnya seperti ibu nifas di hari ketiga mengalami pembengkakan payudara dan kecemasan, maka saya berikan ruang waktu diskusi kepada mahasiswa untuk merancang sebenarnya kombinasi apa yang tepat terapi komplementer yang bisa diberikan kepada kasus tersebut. Kemudian di laboratorium saya mendemonstrasikan teknik pijat oksitosin salah satunya, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk melakukan return demonstration, mempraktikkan kembali secara berpasangan atau peer learning. Maka saya berikan umpan balik langsung terkait dengan apakah ketepatan titik penekanan posisi tangan yang mereka lakukan pada saat pijat oksitosin. Nah, pada saat interaksi di luar kelas asinkronus, maka kita memanfaatkan ada platform Google Classroom dan juga grup WhatsApp sehingga nanti bisa menjadi ruang konsultasi mengenai kendala-kendala yang bisa mereka temukan, kendala-kendala yang mereka temukan pada saat misalnya saya berikan penugasan tugas pembuatan video praktikum mandiri, maka nanti kita juga akan bisa memberikan link-link jurnal kepada mahasiswa terkait dengan tugas-tugas atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Nah, asesmen ini adalah sistem penilaian mahasiswa. Pada penilaian ini, komponen dan bobot penilaian ini saya berikan pada awal pertemuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Maka kita sudah sepakati bersama bahwa komponen dan bobot penilaian ini dinilai dari ada partisipasi aktif dan etika, kemudian ada kuis tugas analisis jurnal, kebidanan, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan bobotnya adalah ada 10%, 15%, kemudian UTS 30% dan UAS 45%. Maka ini indikator dari rubrik penilaian pada ujian praktek UAS. Maka penilaian dilakukan secara objektif menggunakan lembar checklist rubrik OSCE atau Objective Structure Clinical Examination. Sehingga ada nanti indikator dari penilaian tersebut itu ada tahap interaksi komunikasi terapeutik dan informan konsen misalnya, kemudian ada ketepatan tekniknya, arah pijatannya, higienitas, kemudian yang ketiga tahap evaluasi, bagaimana nanti kita menilai kenyamanan dari pasien dan dokumentasinya. Kemudian rubrik ini dibagikan sejak awal semester sehingga nanti mahasiswa dapat berlatih secara mandiri sesuai dengan standar kelulusannya. Baik, demikianlah pernyataan diri saya ini saya susun dengan sebenar-benarnya untuk memberikan gambaran objektif mengenai komitmen dan kinerja saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran. Semoga paparan ini dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu asesor dalam penilaian sertifikasi dosen. Kemudian mari kita saksikan video pembelajaran pada pertemuan 11 pada terapi komplementer pada asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, selamat sore. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada pertemuan 11. Kita akan membahas mengenai terapi komplementer pada masa nifas dan menyusui. Tapi sebelumnya kita mau lihat kehadiran. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Nanti silakan dilengkapi ya kelasnya. Baik, nah sebelumnya kita mereview sejenak pembelajaran kita sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai terapi komplementer pada asuhan kebidanan kehamilan, persalinan. Kemudian saat ini kita belajar mengenai terapi komplementer pada asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Nah, sebelumnya persalinan, coba siapa yang bisa menjelaskan kembali jenis-jenis terapi komplementer pada asuhan kebidanan persalinan? Ayo, siapa? Yoli, boleh silakan. Kalau di persalinan itu ada terapi
terapinya yang pertama itu ada dari pernapasan dan relaksasi. Itu berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kecemasan serta membantu ibu untuk mengontrol kontraksi. Kemudian ada pijat atau biasa pada kala satu, itu yang berfungsi sama seperti tadi untuk mengurangi rasa nyeri persalinan dan terkait kenyamanan dan relaksasi. Oke, jadi ada yang pertama untuk mengatasi nyeri adalah Dengan teknik pernapasan dan yang kedua adalah pijat. pijat ya. Jadi pijat ini sebenarnya banyak. Nah, jadi pertama adalah pernapasan. Teknik nafas sebenarnya ini adalah pengaturan nafas ya. Jadi nanti bagaimana posisi mengambil nafas tinggi, nafas dalam, kemudian disesuaikan lagi nanti dengan kondisi ibunya. Kemudian pijat juga. Pijat kemarin kita sudah banyak belajar mengenai ada Everest massage, kemudian ada endorphin massage, kemudian banyak lagi ya sebenarnya yang bisa kita terapkan pada saat persalinan. Atau mungkin ada yang menambahkan jenis-jenis terapinya yang lain selain pijat dengan pernafasan. Teknik pernafasan namanya ya, teknik pernafasan. Ada? Ayo. Oke, silakan. Bisa juga dengan musik terapi. Terapi musik. Oke, terus ada yang lain? Dengan aromaterapi. Iya, aromaterapi. Terapi musik itu sebenarnya juga bisa ya membuat ibunya lebih rileks, kemudian mengalihkan dari rasa nyeri ibunya. Sehingga pada saat persalinan itu kalau ibunya merasa merasa sangat berjuang sekali gitu ya. Tapi ketika nanti mendengarkan musik, disesuaikan lagi musik-musik yang bisa misalnya membuat ibunya rileks ya. Jadi bisa membuat relaksasi, kemudian mengalihkan dari rasa nyeri. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Mutia adalah aromaterapi. Nah, aromaterapi ini disesuaikan lagi apakah dia metodenya dengan tungku, apakah dia nanti diffuser, atau mungkin dengan metode-metode lain, dan juga disesuaikan jenis-jenisnya. Oke, bagus, berarti sudah dipahami ya mengenai terapi komplementer pada masa persalinan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai terapi komplementer pada masa nifas dan menyusui. Jadi nanti harapannya setelah kita belajar ini, adik-adik mahasiswa bisa menguasai dan kemudian mengetahui jenis-jenis komplementernya apa yang bisa diterapkan pada asuhan kebidanan nifas dan menyusui, kemudian bisa langsung mendemonstrasikan dan membuat rencana asuhan kebidanan yang pas disesuaikan dengan terapi komplementer nanti yang akan kita pelajari. Ini kira-kira kenapa kita harus memberikan terapi komplementer ini pada masa nifas dan menyusui? Ternyata ibu nifas itu kan sebenarnya memang dia mengalami perubahan hormon. Kenapa dia mengalami perubahan hormon? Ini pada proses untuk mempercepat dari terjadinya involusi uteri. Involusi uteri proses kembalinya alat-alat reproduksi dan fungsinya dari sejak kehamilan seperti sebelum kehamilan dan sampai nanti pada saat nifas. Kemudian karena kondisi adanya perubahan hormon ini, maka ini membuat perubahan suasana hati ibu nifas dan menyusuinya, sehingga ibunya mudah untuk sensitif, kemudian mudah untuk kalau istilah kita baper gitu ya, kemudian sebentar nanti mudah sekali untuk gampang menangis, marah dan sebagainya karena perubahan hormon ini. Apalagi jika nanti tidak mendapatkan support system yang baik. Kemudian ajang menyusui ternyata merupakan momen yang berharga dan sangat istimewa. Kenapa? Karena memang ini bagus untuk baik kesehatan ibunya, karena ibu yang ASI eksklusif, yang anaknya ASI eksklusif dan ibunya menyusui sampai 2 tahun, itu juga bisa mempercepat evolusi uteri, sehingga ini menjadi periode yang sangat istimewa dan bayinya juga mendapatkan haknya pada masa golden age itu untuk mendapatkan ASI. Maka pada proses menyusui ini sering sekali terjadi hambatan-hambatan atau kendala. Misalnya apa? Baik itu dari ibunya, misalnya dari anatomi fisiologinya, apakah payudaranya lecet, kemudian apakah dia putih susunya datar, atau mungkin mengalami hal-hal lain, itu juga bisa disebabkan. Nah, karena kondisi seperti itu, maka perlu kita memberikan apa sebenarnya terapi komplementer yang pas pada saat ibu nifas dan menyusui. Kemudian kita ingat kembali bahwa tingginya angka kematian ibu itu ternyata kontribusi yang paling besar sekali pada saat masa nifas dan menyusui. Kenapa? Karena di sana nanti berpotensi ibunya mengalami perdarahan, infeksi masa nifas, kemudian mengalami komplikasi juga pada masa nifas. Maka perlulah sebenarnya kita sebagai bidan untuk melakukan pendampingan yang intens. Makanya WHO itu ya membuat program 4 kali kunjungan, dari kunjungan pertama, 2, 3, 4 itu karena untuk melihat meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak baik yang bisa menyebabkan nanti morbiditas dan mortalitas pada ibu. Kita ingat kembali kunjungan nifas pertama dari hari 6 jam. Oke, 6 jam. Kunjungan kedua 6 hari. Oke, 6 hari. Kunjungan ketiga 2 minggu dan kunjungan keempat 6 minggu. Ini masa nifas dan menyusui karena memang penuh tantangan fisik maupun psikologis dari puting lecet, pendarutan, dari risiko masitis dan religius. Maka disinilah terapi komplementer itu hadir sebagai pendukung terapi medis konvensional untuk memberikan rasa nyaman, mengurangi stres dan mengoptimalkan ASI. Nah, ini definisi terapi komplementer.
jadi terapi komplementer itu adalah apa? Sudah kita pelajari ya. Dia merupakan metode untuk mendukung atau melengkapi dari terapi medis ya. Jadi diakui sebagai pendamping terapi medis. Jadi dia bukan terapi baru, tapi adalah pendamping dari terapi medis. Oke. Kemudian ini ada beberapa jenis-jenisnya, ada pijat, massage pada ibu nifas. Nah ini cocok sekali ya, apalagi ibunya sudah sudah selesai persalinan, kemudian di fase-fase yang sudah selesai berjuang melahirkan, apalagi yang spontan ya. Nah kita sesuaikan lagi, kalau untuk ibu yang post mungkin nanti harus disesuaikan lagi untuk posisinya, karena masih ada luka post nya. Tapi kalau ibu yang persalinannya spontan, itu bisa langsung kita berikan pemijahannya. Nanti silakan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah pijat oksitosin menyusui. Nah, pijat oksitosin ini atau pijat laktasi ini sangat direkomendasikan sekali ya, karena memang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu suaminya maupun keluarga, adik, kakak dari ibu nifas, itu silakan bisa saja untuk melakukan pijat oksitosin ini. Harapannya apa? Produksi asinya semakin banyak, karena biasanya asi itu keluarnya di hari keberapa? Banyak kan? Ibu-ibu yang tidak tidak langsung keluar asinya pada saat selesai melahirkan. Kemudian untuk ini ada ke wajah, ini juga bisa kita berikan karena juga bisa merelaksasi ya, merelaksasi dan mensimulasi kolagen dalam wajah. Jadi bisa juga membuat ibunya tidak stres. Jadi stresnya bisa kita minimalisir dan berkurang. Kemudian merasakan peredaran darah. Ini penyebab pada ibu nifas, wah kebanyakan habis letih, kemudian menyusui kan. Periode ibu yang memang tidak selesai pada saat persalinan saja ternyata perjuangan ibu, tapi masih dilanjutkan pada saat nifas dan menyusui. Apalagi kalau bayinya tidak tahu siang, tidak tahu malam, yang siang jadi malam, malam jadi siang, ini juga memberikan potensi kepada ibunya untuk mudah stres, letih dan sebagainya. Jadi ketika kita berikan perimbangan, atau bahkan ini bisa jadi bonus ya pada saat kita nanti berpraktek. Jadi sebelum ibu bersalinnya kembali ke rumah, bisa nanti kita berikan keribat terlebih dahulu. Kan ini ya menjadi hal yang mungkin nanti akan dikenal oleh ibunya, menjadi daya tarik. Kemudian ini ada hipnoterapi menyusui. Nah hipnoterapi ini juga ibu-ibu menyusui, ibu-ibu nifas itu percayalah, ketika nanti kita datang dengan memberikan afirmasi positif, menjadi teman mendengarkan yang baik saja, itu mereka sudah sangat bahagia sekali. Karena ibu nifas itu sebenarnya mereka juga butuh teman yang bisa mendengarkan, caring, kemudian sharing gitu ya. Nah, ketika kita berikan metode hipnoterapi, ini juga bisa membuat asinya jadi lancar, kemudian ibunya jadi rileks dan sebagainya. Ini nanti boleh kita terapkan, silakan nanti kita. Tapi pada hipnoterapi ini memang dia harus menggunakan ruangan yang tenang, kemudian tidak berisik, kemudian kita bisa ngobrol, kemudian bisa sharing and caring gitu ya dengan pasien, gitu ya, tidak ada hambatan atau jarak di antara kita dengan pasien. Kemudian aromaterapi lavender. Nah, ternyata aromaterapi ini juga bisa loh diterapkan di semua asuhan kebidanan, di fase persalinan, di fase kehamilan gitu ya. Kita saja misalnya dalam kondisi yang letih sekali, kemudian tiba-tiba kita berada di ruangan yang bersih, rapi, kemudian nyaman, kemudian kita ada wewangian ruangan gitu ya, atau aromaterapi gitu, itu sangat membuat kita rileks sekali. Hanya saja ada beberapa wewangian, misalnya kalau ini lavender yang sering sekali ya jadi rekomendasi, karena memang aromanya bisa dihirup oleh semua kalangan atau semua usia. Karena yang pada aromaterapi ini yang menjadi catatan kita harusnya adalah kita harus tanyakan dulu kepada ibunya apakah ibunya memiliki riwayat alergi terhadap wewangian. Kemudian ini adalah herbal. Nah, kenapa herbal ini adalah salah satu yang kita rekomendasikan untuk ibu nifas dan menyusui? Karena memang ibunya butuh sekali simulasi konsumsi nutrisi dari herbal-herbal. Dan ini bisa untuk diri ibu sendiri maupun untuk produksi asinya. Kalau ini kita pernah melakukan pengabdian masyarakat, itu bisa dibikin cake ya, kue, bahkan bisa dibuat untuk biskuit-biskuit gitu ya. Kemudian ini ada phytoestrogen, ini kelenjar susu untuk pengeluaran asi deras. Kemudian ada jahe dan kurma. Nah, jahe kurma ini biasa di mix. Kurma itu apakah nanti di jus, kemudian apakah dipotong-potong gitu ya. Bisa dibuat infus water, itu bisa juga menjadi pemicu pelancar asi. Nah, ini bisa kita sampaikan nanti. Nah, ini yoga, hanya saja kita perhatikan hari harus diberikan pada hari keberapa. Karena khawatir nanti ibunya riwayat persalinannya dengan ada luka, jahit, kemudian apalagi yang post SC. Jadi harus disesuaikan kapan bisa kita berikan yoga ini pada ibu nifas. Nah, ini ada pijat marmer. Adik-adik harus bedakan ya, pijat marmer tidak sama dengan pijat oksitosin. Kalau pijat marmer ini dilakukan memang dia mengosongkan payudara terlebih dahulu, tapi dia dilakukan di depan, jadi langsung di payudaranya dilakukan pijat. Kalau pijat oksitosin itu fokus kita pada punggung, karena
satu di otak, satu di tulang belakang. Jadi sasarannya adalah sistem saraf pusat yang berada di tulang punggung ya. Nah itu bedanya kalau oksitosin. Dan pijat itu menurut jurnal yang sudah kita rekomendasikan itu memang diberikan durasinya 20 sampai 30 menit. Jadi kalau 5 menit itu belum terasa, atau mungkin 10 menit pada darah kiri, 10 menit pada darah kanan. Itu bisa kita lakukan secara kontinu, nanti baru kita lihat bisa hasilnya apakah ada penambahan produksi asinya atau tidak. Nah ini kompres hangat, kompres dingin juga bisa. Jadi kalau kompres hangat, kompres dingin ini untuk mengatasi hubungan asi atau payudara bengkak. Ada ini kalau biasanya asinya tidak keluar pertama kali ibu nifas itu, tapi hari kedua, hari ketiga itu rasanya ada yang genjel-genjel atau ada terasa bengkak di payudara yang kemudian ibunya agak mendemam atau hangat gitu ya, panas badannya, itu sebenarnya karena terjadi bendungan asi nggak keluar, tersumbat. Tapi kalau kita lakukan pijat oksitosin, kemudian kita lakukan jenis-jenis terapi komplementer yang bisa kita terapkan pada ibu nifas atau ibu menyusui itu langsung keluar. Makanya bisa kita lakukan dulu kompres hangat atau kompres dingin untuk mencegah dari bendungan asi ini. Itu ya, bahkan kompres dingin itu tidak hanya menggunakan waslet ya. Sekarang sudah ada penemuan terbaru dengan menggunakan kol atau kubis. Jadi diletakkan di payudara ibunya itu bisa memberikan menurunkan dari suhu panas yang terjadi pada ibu yang mengalami hubungan asi atau mastitis. Ya, nah ini kemarin kita melakukan penelitian sudah mengenai pengaruh pijat laktasi dan aroma lavender terhadap produksi asi pada ibu postpartum di PMDS Pasir Pengarayan. Jadi ternyata dapat dilihat dari penelitian yang sudah kita lakukan memang ada perbedaan antara produksi ASI yang dikeluarkan setelah diberikan pijat dengan sebelum diberikan pijat. Jadi kalau biasanya sebelum itu hanya 5 cc, kemudian 5 tetes, tapi setelah dilakukan pijat oksitosin dan diberikan aromaterapi bisa menjadi 10 cc, 2 kali lipat untuk menjadi peningkatan produksi ASI-nya. Jadi memang sangat kita rekomendasikan ya pijat oksitosin ini untuk menjadi salah satu solusi ketika ibunya, ibu nifas atau ibu menyusui itu mengalami pengeluaran ASI yang berkurang. Harapannya apa? Kalau ibunya asinya lancar, si kecil menyusuinya dengan baik gitu ya, akhirnya nanti akan ada pencapaian tujuan ASI eksklusif itu dengan benar. Ini hormon yang bekerja, ada hormon protein dan hormon oksitosin. Jadi hormon cinta itu apa? Hormon oksitosin ya. Jadi kalau prolaktin ini nanti berfungsi untuk bagaimana sebenarnya produksi ASI itu melalui perlekatan lidah bayi ya. Jadi semakin bayinya sering mengisah, semakin sering menyusu, maka ASInya produksinya akan semakin banyak. Kalau hormon oksitosin ini yang disebut dengan hormon cinta. Kenapa ini disebut dengan hormon cinta? Karena memang membuat ibunya semakin rileks. Maka nanti endorfinnya jadi keluar kalau hormon oksitosin ini sudah berstimulasi dengan baik. Itu. Kemudian ini untuk manfaatnya ya pelancaran sebatan, kemudian saluran asinya yang tersumbat ya melancarkan, kemudian relaksasi sistem saraf pusat dan meningkatkan medial refleks atau LDR sehingga nanti asinya menjadi banyak dan berlimpah. Ini tren volume asi nifas hari pertama sampai hari ke-6 terlihat. Hari pertama itu biasanya 1 cc, kemudian hari kedua sampai 5 cc, hari ketiga sampai hari ke-6 itu 70 cc. Jadi kalau misalnya kita lakukan terapi komplementer pada ibu nifas atau ibu menyusui, itu bisa meningkatkan kerja dari produksi asinya. Karena ini pijat laktasi ini tren yang memang sudah dihasilkan dari pijat laktasi atau pijat oksitosin dari hari pertama sampai hari ke-6. Lihat ya, peningkatannya sangat signifikan sekali. Nah ini tahap persiapan ketika kita melakukan. Jadi intinya memang kondisi kan ibunya memang dalam kondisi yang baik, yang nyaman, kemudian jaga higienitas, kebersihan, kemudian baru kita lakukan pemberian pijatnya. Ini jangan lupa kita harus sampaikan bahwa pijat oksitosin ini adalah merupakan bentuk salah satu support system sinergi dukungan dari suami. Jadi sebaiknya memang suami yang melakukan. Kita ajarkan dulu pada suaminya, keluarganya, sehingga nanti bisa. Dan dia tidak ada batasan waktu. Setiap saat bisa saja kita lakukan pijat oksitosin selama ibunya siap. Karena semakin sering pijat oksitosin itu dilakukan, maka semakin sering asinya semakin banyak, produksi asinya semakin baik gitu ya. Ini para suami sebagai support system. Jadi kata keberhasilan asi ini bisa dilihat. Dari mana kita tahu bayi ini cukup asi? Ayo. Dari mana kita tahu bahwasanya bayi itu cukup ASI atau tidak? Oke, tidak rewel, tidak sering menangis, kemudian frekuensi BAK-nya, BAB-nya itu harus kita lihat. Kemudian apa lagi? Kenaikan berat badannya, betul. Jadi itu adalah indikasi bagaimana kita bisa melihat apakah bayi itu benar-benar cukup ASI atau enggak. Karena kalau tidak cukup ASI, berarti nanti itu pengaruh terhadap tumbuh kembang bayinya. Kemudian satu lagi apa dilihat? Kualitas tidurnya, biasanya kalau bayinya tidurnya nyenyak, kemudian tidak rewel, tidak sebentar-sebentar terbangun, itu biasanya asinya cukup ya. Oke, yang bisa kita simpulkan, terapi komplementer itu adalah pendekatan yang aman.
dia efektif, tidak ada efek samping, dan dia bermanfaat untuk menjadi terapi pendukung asuhan kebijakan untuk IFAS dan menyusui. Nah, walaupun sebenarnya banyak sekali ya terapi-terapi jenis komplementer yang bisa kita sebutkan, kita berikan dan implementasikan pada terapi pada asuhan kebijakan IFAS dan menyusui, tapi harus kita lihat juga bagaimana kondisi ibunya dan dalam kondisi yang stabil. Dan terapi komplementer yang kita berikan harapannya juga menjadi manfaat baik hanya tidak fisik ibunya saja, tapi juga aspek psikologis sehingga ibunya memiliki emosional yang baik, kesehatan mental yang baik, sehingga juga merupakan dukungan dari kelancaran proses menyusui. Itu ya. Kemudian ini disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu, memperhatikan kondisi keamanan dan harus tetap diobservasi, kemudian sampaikan dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya kita harus memilih salah satu jenis terapi komplementer ini, kemudian nanti kita demonstrasikan secara berpasangan. Nah, boleh mungkin nanti yang akan kita terapkan adalah yang pertama pijat oksitosin, pijat laktasi, nanti boleh berdua-dua. Kemudian yang kedua apa lagi kita pilih? Acupressure boleh. Kemudian yang ketiga apa lagi? Misalnya apa? Boleh silakan dipilih apa? Dari jenis-jenis tadi, kemudian nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita pelajari, silakan nanti dipilih teman-temannya satu kelompok berdua-dua. Kemudian nanti kita terapkan dan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan demonstrasikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, silakan ya pilih. Dan ini Bu, kalau terapi komplementer itu kan terapi yang mendampingi terapi medis. Jadi kalau misalnya ibu itu dia tuh kayak cuma memilih terapi komplementer dan nggak mau terapi medis itu kayak mana? Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan ini ya, apakah boleh terapi komplementer saja tidak melakukan terapi medis? Jadi yang dimaksud dengan definisi terapi komplementer ini, dia sebenarnya tidak mesti setiap ada terapi komplementer harus didampingi terapi medis. Tapi maksudnya adalah ada inovasi dari terapi non farmakologis atau terapi komplementer ini untuk menyelesaikan masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat, terutama di pelayanan kebidanan. Jadi definisi dari terapi pendukung atau pelengkap ya. Pelengkap ini bukan hanya dia mengiringi terapi medis, artinya ini hanya mendefinisikan secara umum bahwa ini bukan terapi yang kita takutin atau terapi baru, tapi justru dia bagaimana mengantarkan tujuan dari terapi medis itu. Jadi tidak mesti dia harus beriringan dengan terapi medis. Kalau misalnya masyarakat itu sudah mau memilih konsekuensinya, komitmennya terhadap terapi-terapi komplementer, ya silakan, karena memang itu terapi yang alami. Dan kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa terapi non farmakologis karena tidak menggunakan obat-obatan, tidak ada campur tangan zat kimia, tentu tujuannya tidak seinstan dari pengobatan-pengobatan yang menggunakan terapi farmakologis. Karena dia namanya sifat alami ya, sifat alami tentu tergantung dari disesuaikan dengan kondisi fisiologis tubuh manusianya sendiri. Jadi memang tidak mesti harus beriringan dengan terapi medis. Jadi kalau menggunakan terapi komplementer dan farmakologi ya silakan. Malah begini ya lebih baik karena tidak ada efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, silakan nanti ya. Yang pijat-pijat itu bisa dilakukan untuk ibu yang lagi anestesi. Baik, ini ada pertanyaan bagus. Boleh kan pijat oksitosin itu diberikan pada ibu yang riwayat persalinannya post SC? Boleh, tapi disesuaikan dengan metodenya, posisinya. Jadi kalau misalnya ibu nifas yang biasa itu mungkin boleh dengan hanya bersandar gitu ya. Ini kita tanyakan kembali kepada kondisi ibunya. Apakah ibunya bisa dengan kondisi, misalnya kalau tidak bisa duduk atau bersandar tegak, maka apakah dengan terbalik tapi dengan kondisi miring seperti itu. Jadi bisa. Malah bagus ya, karena tidak ada sebenarnya hambatan apapun untuk kita memberikan ASI eksklusif. Tidak ada satu hambatan apapun yang bisa menghambat ibu menyusui itu bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi kalau misalnya ada yang pijat oksitosin, tapi pada yang post SC, maka kita sesuaikan lagi posisinya. Dan kita tanyakan ibunya itu kalau misalnya kondisinya miring dengan terbalik apakah sakit, atau bayinya miring ke kiri atau ke kanan, atau misalnya kalau duduk seperti apa sehingga apakah perutnya tidak terlipat gitu ya. Itu kita tanyakan dan bisa kita komunikasikan. Jadi pada prinsipnya memang seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi ibunya dalam kondisi yang stabil, kemudian disesuaikan dan ibunya tetap menjalani semuanya dengan proses nyaman. Dan kemudian pada pembelajaran ini saya cerita di awal bahwa kita menggunakan referensi terapi komplementer dalam praktek kebidanan yang sudah ibu susun sendiri, saya sendiri, kemudian juga ada evidence base dalam praktek kebidanan. Jadi nanti silakan ini menjadi referensi dan rujukan kita. Di belakang sudah ada tertera daftar diri pada saat kita melaksanakan praktek atau demonstrasi nanti di laboratorium. Itu saja, cukup.
Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu di laboratorium untuk pertemuan selanjutnya pada praktek. Boleh nanti pijat oksitosin, aromaterapi, kemudian akupresur, kemudian boleh nanti kita tambah dengan jenis-jenis terapi lainnya, kita sesuaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.